Oke, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan selanjutnya adalah pengaruh perubahan suhu. Di apa pengaruh suhu? Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau yang delta H-nya positif. Sedangkan jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm atau yang delta H-nya bertanda negatif. Jadi, kalau suhunya dinaikkan, kan adik-adik tahu yang membutuhkan suhu atau panas itu adalah reaksi endoterm ya. Maka akan bergeser ke arah reaksi endoterm yang delta H-nya bertanda positif, sedangkan kalau suhunya diturunkan maka akan bergeser ke arah reaksi eksoterm yang delta H-nya bertanda negatif. Jadi kalau misalkan suhunya diturunkan maka reaksi yang akan melepaskan panaslah yang akan berjalan dengan cepat ya, maka bergeser ke arah reaksi itu. Misalkan untuk contoh soalnya, oke. Penguraian N2O4 menjadi NO2 bersifat eksoterm. Persamaan reaksinya seperti ini. Ditanyakan jika dalam dua buah gelas kimia, gelas ukur masing-masing diisi dengan campuran N2O4 dan NO2, kemudian salah satunya direndam dalam es, dalam gelas ukur manakah konsentrasi NO2 akan jadi lebih banyak? Oke, jadi di sini ada dua buah gelas ukur. Yang satu diisi dengan campuran N2O4 dan NO2. Jadi dua-duanya diisi dengan campuran N2O4 dan NO2. Salah satunya direndam pakai es, yang salah satunya tidak. Berarti ya, dalam gelas ukur manakah konsentrasi NO2 lebih banyak? Artinya kalau direndam dalam es, maka suhunya lebih rendah, sedangkan yang ini suhunya lebih tinggi. Kita lihat, karena yang ditanyakan adalah konsentrasi NO2 lebih banyak, maka reaksinya harus bergeser ke arah kanan ya, ke arah NO2. Nah, sedangkan ke arah kanan reaksinya adalah eksoterm. Seperti yang adik-adik ketahui, jika suhu dinaikkan maka akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, sedangkan kalau suhunya diturunkan maka akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Reaksi pembentukan NO2 adalah reaksi eksoterm. Maka NO2 akan lebih banyak jika jika suhunya diturunkan. Maka dalam gelas ukur manakah NO2 akan lebih banyak? NO2 akan lebih banyak dalam gelas ukur yang direndam dalam es. Alasannya, kalau direndam dalam es maka suhunya turun. Kan kalau kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm eksoterm jika suhu diturunkan, yaitu ke arah pembentukan NO2. Itu pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Selanjutnya, terakhir itu pengaruh perubahan tekanan dan volume. Tanya gini, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil. Nah, jika tekanan diperbesar, adik-adik atau volume wadahnya diperkecil, itu akan memacu sistem memperkecil pengaruh tekanan dengan cara mengulangi jumlah molekul. Frekuensi dan jumlah molekul yang bertumbukan dengan dinding wadah semakin sedikit sehingga kenaikan tekanan menjadi minimum. Dengan demikian posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang paling sedikit. Oke, sekali lagi, jika sistem diperkecil, tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kan volume wadahnya akan jadi semakin kecil ya, itu memicu sistem untuk memperkecil pengaruh tekanan dengan cara mengurangi jumlah molekul. Jadi nanti jumlah molekulnya akan semakin sedikit, dikurangi. Akibatnya apa? Frekuensi dan jumlah molekul yang bertumbukan dengan dinding wadah akan semakin sedikit, sehingga kenaikan tekanan menjadi minimum. Dengan demikian, posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang paling sedikit. Jumlah molnya yang paling sedikit. Ingat, kalau tekanan berarti ini berhubungan dengan gas. Jadi jumlah molekul tentu saja pada fase gas. Nah, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih banyak. Jadi kalau kakak tuliskan seperti ini, jika tekanan diperbesar, maka nanti volume diperkecil akan bergeser ke arah yang jumlah molekul gas kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, maka nanti volumenya akan diperbesar sehingga akan bergeser ke arah jumlah molekul gas yang besar.
Ya, jumlah molekul ini kalau misalkan tidak diketahui jumlah molnya atau volumenya, mungkin adik-adik bisa melihat dari koefisiennya. Misalkan contohnya, oke, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr. Gunakan prinsip Locatelli untuk meramalkan pengaruh aksi berikut terhadap posisi kesetimbangan jika tekanan sistem NO dinaikkan atau volume sistem digandakan jadi 2 kali. Oke. Kalau tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Tadi jumlah partikel itu kalau adik-adik tidak mengetahui jumlah partikelnya atau molnya, berarti adik-adik lihat dari koefisien gasnya. Tekanan diperbesar akan menggeser ke koefisien gas yang kecil. Oke, jika adik-adik lihat, ini koefisiennya 2 tambah 1 kan 3 ya. Yang ini koefisiennya 2. Maka jika tekanan sistem dinaikkan akan bergeser ke arah kanan. Ini bergesernya ke kanan. Akibatnya apa? Ini nanti pembentukan NOBr akan semakin banyak. Nah, sedangkan apa yang terjadi jika volume sistem digandakan 2 kali? Bila volumenya itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah partikel gas yang besar. Nah, dalam hal ini, sekali lagi karena ini 3, yang ini 2, maka akan bergeser ke arah kiri ya. Ke arah bergesernya, kalau volumenya diperbesar, maka akan bergeser ke arah kiri, atau ke arah reaksi yang akan jadi lebih banyak. Jadi ke arah NO, konsentrasi NO dan konsentrasi Br2 nanti akan meningkat atau akan semakin banyak. Nah, beginilah pergeseran kesetimbangan. Oke adik-adik, selamat belajar.